Oke guys, kita akan melanjutkan perlawanan Xiaoyan melawan 10.000 kalajengking dengan Medusa dan Dokter Peri Kecil. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya guys. Oke langsung aja ceritanya. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyingkirkannya untuk sementara. Setelah pertemuan berlanjut selama sekitar setengah jam, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Semuanya tampak sangat tenang, namun selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam. Orang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak akan mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan besar pertempuran besar yang benar-benar akan menentukan pemenang akan segera terjadi seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu ketika hal-hal beracun merajalela. Suara menyeret sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam beberapa cahaya lemah, orang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat di semua tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat di hadapan bau busuk yang menusuk hidung ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu, telah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka. Wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi tepukan petir. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak dan sesosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Advertisement. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa air foil. Karena warna tubuhnya sangat sulit untuk terlihat di langit malam. Bahkan, jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu umum terlihat di pegunungan kalajengking langit di mana serangga beracun berkeliaran. Kelabang hitam diam-diam bergegas melintasi langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah Nyarai. Saat kelabang itu hendak terbang di atas Nyarai, sosok hitam andainya muncul di udara. Sosok itu menangkap yang pertama di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan dukti untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal yang begitu kotor. Kelabang hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar mengeluarkan bau menjijikan. Sebuah jari dijentikan dan mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok muncul dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau. Cahaya api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Itu mengejutkan Xiaoyan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiaoyan melemparkan mayat kelabang itu ke jurang dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya. Semuanya sudah disiapkan. Hanya ada 3 kata sederhana ini di kertas catatan, namun 3 kata ini menyebabkan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking di dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam di dalam sekte racun itu sudah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberikan sekte racun pukulan destruktif yang kejam. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia. Selain itu, tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas,
Orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas dan tatapannya mengamati gunung 10.000 kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Advertisement. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kita cepat atau lambat akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, dia bergerak dan anehnya menghilang secara perlahan. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara dengungan kecil muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili oleh suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar ke gunung 10.000 kalajengking hari ini. Wow! Suara siulan yang tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan membunuh dipancarkan. Orang bisa melihat orang-orang yang padat dari sekte racun melonjak seperti semut, berkerumun menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerbu ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 kalajengking berada. Pasukan besar sekte racun baru saja menyerbu ke hutan lebat gunung 10.000 kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas. Orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang kalajengking 10.000 telah disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa tangisan yang membumbung ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai berturut-turut masuk ke hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua ahli pihak sesekali bertemu. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat ia mengamati orang-orang dari 10.000 kalajengking sekte yang tiba-tiba muncul di hutan lebat. Saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya, dia menjentikan jarinya dan fluktuasi tak terlihat muncul. 10 orang ditambah galak dari gerbang 10.000 kalajengking segera meledak menjadi kelompok api. Tiba-tiba, kabut racun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan. Mata 100 orang plus dari sekte racun di belakang Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan. Ketika mereka melihat tindakan aneh ini, hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang telah diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin Paruhbaya itu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiaoyan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke dalam hutan. Dia secara acak menjentikan jarinya, dan sutas angin panas membakar kalajengking racun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa. Seperti apa tempat-tempat lain itu. Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat di mana mata Xiaoyan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia dengan samar berbicara. Para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Namun, para ahli elit dari gerbang 10.000 kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka mampu melenyapkan para ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking itu, si San, si Bian itu, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiaoyan tertawa. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen krusial sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda akan dapat mencapai efek jerah Tian. Itu benar, di mana Xian?
Mata Xiaoyan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin unit sekte racun dan menyerang tepat di depan. Kemungkinan daerahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke gadis kecil itu. Ugal, biarkan dia. Selama tidak ada Alit Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang campur tangan, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika dia mendengar tangisan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap api dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggabungkan sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit, namun para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk bertarung. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah sisi mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari pertarungan, tetapi belum ada kerugian besar yang diderita. Xiaoyan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu ke bawah dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung muncul seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau tebal menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut, karena mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Dengan semakin banyak orang dari sekte racun yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suara acuh tak acuhnya juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Si Shan, apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Ah, pemimpin sekte-sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras terpancar dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia keluar darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiaoyan menyapu saat dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya sekte 10.000 kalajengking benar-benar tidak menonjolkan diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe ya guys, supaya lebih semangat lagi bikin konten.